Kali ini kami akan kembali merecap salah satu arc One Piece yang telah kami buat, tepatnya arc Enies Lobby. Untuk cerita akan berkisah tentang penyelamatan Robin yang telah ditangkap oleh CP9. Bagi kalian yang sudah menonton versi partnya bisa skip video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece arc Enies Lobby. Cerita diawali dari berkumpulnya kawanan topi jerami. Bukan hanya itu saja, Usopp juga ikut dalam menyelamatkan Robin. Namun ia menyamar sebagai Sogeking. Setelahnya, Pauli beserta kelompok topi jerami menyiapkan rencana untuk bisa mencapai markas utama dari Enies Lobby. Kenapa demikian? Karena jika Robin dan Franky sudah masuk ke dalam gerbang keadilan, maka tidak ada cara lagi untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Lucy dan kelompoknya tiba di Enies Lobby. Di sana diperlihatkan kalau Lucy sangat ditakuti para prajurit pemerintahan. Jadi sepertinya kekuatan dari Lucy sangatlah kuat. Lalu mereka membawa Robin dan Franky ke pemimpinnya, yaitu Spandam. Waktu itu Spandam sangat senang karena ia bisa membalaskan dendam kepada Cutty Flame. Selain itu ditunjukkan agen dari CP9 lainnya, di antaranya Fukuro, Jabra, dan Kumadori. Nah, mereka tak kalah kuat dari Lucy dan lainnya. Namun tampaknya mereka memiliki sifat yang aneh. Atas keberhasilan dari Lucy, Spandam memberikan buah iblis kepada Paku dan Khalifa. Tujuannya agar kelompok CP9 menjadi sangat kuat. Cerita beralih lagi ke Luffy, yang mana mereka telah sampai di Enies Lobby. Saat itu mereka sangat terkejut karena pulau itu seperti mengambang, dan di bawahnya layaknya seperti air terjun yang memutar. Menariknya lagi, gerbang keadilan ada di belakang pulau tersebut. Kemudian rencana dimulai, namun di sini Luffy sangat ceroboh, di mana ia langsung menerobos sendirian. Dengan itu Nami sangat marah. Akan tetapi mereka tetap sesuai dengan rencana. Di sisi kelompok Franky dan Pauli, mereka juga masuk untuk membuka gerbang. Di gerbang pertama rintangan cukup mudah. Namun di gerbang kedua mereka dikejutkan dengan adanya dua raksasa, yaitu Kashi dan Oimo. Jadi mereka habis-habisan melawannya. Beruntungnya Pauli bisa membuat raksasa itu terikat, dan alhasil gerbang kedua terbuka. Beralih lagi ke Luffy. Dengan semangatnya ia menerjang musuh yang ada di depannya. Bahkan dia berhasil melompati dua gerbang utama dari Enies Lobby. Di waktu itu ia cukup kesulitan, karena prajurit Marine berjumlah 10.000. Jadi ia harus melawan semuanya agar bisa ke gerbang utama. Lanjut ke arah Zoro dan lainnya, di mana mereka menerjang masuk dengan meluncur melewati pagar besi. Dan anehnya kereta itu terbang. Anehnya lagi, kereta tersebut bisa melewati dua gerbang secara langsung. Di sana diperlihatkan kebedasan dari dua monster kelompok topi jerami, di mana mereka dengan cepat menghabisi prajurit Marine. Lalu diperlihatkan pertarungan besar di antara topi jerami dan pasukan Marine. Setelah beberapa pertarungan, kelompok topi jerami berhasil sampai masuk ke gerbang utama Enies Lobby. Namun Usopp tertinggal saat menuju ke sana. Di waktu itu diperlihatkan hal yang menarik, di mana kawanan topi jerami sangat percaya kepada Usopp bahwa Usopp bisa menjaga dirinya. Cerita berlanjut saat Luffy tiba di atas gerbang utama. Di sana ia dikejutkan dengan adanya Bruno. Waktu itu Bruno sangat meremehkannya, karena di pertarungan sebelumnya, Luffy tidak bisa mengimbanginya. Lalu terjadilah pertarungan. Waktu itu Bruno terkejut dengan kemampuan Luffy sekarang, karena Luffy berhasil mengimbangi kekuatannya. Dengan terpojoknya, Bruno menggunakan kekuatan iblisnya yang mana ia membuat Luffy terpojok. Cerita berlanjut kembali ke arah Zoro dan lainnya, di mana mereka memutuskan masuk ke gerbang utama. Karena sebelumnya mereka melihat Luffy yang bertarung melawan CP9. Setelah di dalam, mereka dihadang oleh orang yang kuat. Namun orang tersebut telah diatasi oleh kelompok Franky. Jadi Zoro dan lainnya menuju ke atas secara langsung. Namun di tengah perjalanan mereka menemui rintangan. Alur kembali lagi ke Usopp atau Sogeking, yang mana ia berada di dekat dua raksasa yang pingsan. Waktu itu Usopp sangat beruntung karena ia tidak dihabisi raksasa tersebut, melainkan dua raksasa itu malah membantunya. Kenapa demikian? Karena dua raksasa itu berasal dari Elbaf. Tak lain mereka berdua adalah anak buah dari Dory dan Brogy. Akan tetapi dua raksasa itu meninggalkan bosnya, lantaran melihat bosnya yang beradu harga diri. Jadi mereka memutuskan untuk pulang. Namun tak berapa lama ada kabar bahwa Dory dan Brogy ditangkap oleh pemerintah. Mendengar hal tersebut, dua raksasa itu pun langsung mencarinya. Namun di tengah perjalanan mereka ditangkap oleh pemerintah. Saat itu mereka diberi syarat untuk melindungi Enies Lobby selama 100 tahun. Jika berhasil maka bosnya akan dibebaskan.
Jadi selama ini dua raksasa tersebut tidak tahu kalau dirinya telah dibohongi oleh pemerintah. Alhasil Usopp dan dua raksasa tersebut bersekutu untuk membalaskan dendamnya. Dengan bantuan dari raksasa, Usopp dan Pauli bisa menuju ke gerbang utama dengan lancar. Adegan beralih ke Luffy. Saat itu Luffy mengungkapkan kalau dirinya berbeda dari sebelumnya. Karena jika dirinya tidak kuat, maka teman-temannya bisa menghilang. Di sini diperlihatkan kekuatan Luffy yang sesungguhnya, di mana ia menggunakan gear second. Nah, kekuatannya tercipta karena darahnya dipompa secara terus-menerus, yang kemudian menghasilkan kekuatan yang berkali-kali lipat. Namun efeknya tubuhnya akan cepat lelah. Nah, dengan kekuatannya tersebut membuat Bruno yang dalam mode terkuatnya kalah. Singkat cerita, Zoro dan lainnya tiba di atas gerbang. Bersamaan pula, Franky membuat Robin untuk mengungkapkan perasaannya kepada teman-temannya, karena di sana ia melihat persahabatan yang luar biasa. Lalu Robin meminta Luffy untuk tidak menyelamatkannya, dengan alasan ia hanya ingin mati. Tiba-tiba pula Spandam dan CP9 datang melihat hal tersebut. Mereka hanya melihat kejadian itu sambil tersenyum. Di sana pula, Spandam menakut-nakuti Robin dengan Basarkol. Nah, hal tersebut membuatnya marah karena Basarkol bisa membuat semuanya menderita. Di saat itu pula, masa lalu dari Robin diperlihatkan, di mana dulunya ia sering dibully oleh teman-temannya. Alasannya karena Robin memiliki kekuatan yang aneh. Selain itu diperlihatkan kalau Robin sangat sedih. Ternyata tidak ada orang tua di dekatnya. Kenapa demikian? Karena ayahnya telah mati sementara ibunya sedang berlayar sebagai arkeolog. Jadi Robin dititipkan kepada bibinya. Di rumah bibinya ia seperti diasingkan. Oleh karena itu membuat luka hatinya semakin parah. Nah, yang bisa membuatnya bersemangat adalah belajar tentang arkeolog. Kebahagiaannya diperlihatkan saat ia ulang tahun, yang mana itu dirayakan di tempat arkeolog. Bersamaan itu pula, ia juga diangkat menjadi arkeolog termuda. Akan tetapi kebahagiaan berlangsung pudar, karena ia mengungkapkan akan memecahkan masalah tentang abad kekosongan. Hal tersebut membuat ketua arkeolog sangat marah, dengan alasan Robin mempelajari hal yang sangat dilarang oleh pemerintah. Dan ternyata pula, pusat arkeolog di Ohara juga diam-diam menelusuri abad kekosongan. Waktu itu ketua arkeolog meminta Robin untuk menghapuskan impiannya. Tujuannya agar tidak ada korban lagi. Atas kejadian itu ia sangat sedih. Di suatu hari, Robin bertemu dengan raksasa yang terdampar. Raksasa itu bernama Jaguar di Saulo. Waktu itu Saulo menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya sedang diincar oleh seseorang. Atas kejadian itu, Robin sering bersama dengan raksasa itu. Alasannya, hanya ialah yang bisa mengerti perasaannya. Berkat Saulo, Robin bisa tertawa dengan tulus. Keesokan harinya, Robin masih bersama dengan Saulo. Saat itu Saulo bertanya tentang nama ibunya. Nah, ibu dari Robin bernama Nico Olivia. Mendengar hal tersebut, Saulo sangat terkejut, karena ia bertemu dengan anak Olivia. Lalu ia menceritakan kebenarannya, di mana beberapa bulan yang lalu, Saulo ternyata adalah salah satu dari Admiral. Nah, secara tersengaja, ia menghancurkan kapal bajak laut. Tepatnya, itu adalah kawanan dari Nico Olivia. Nico Olivia adalah ilmuwan terkenal yang bisa meneliti dan membaca poneglyph. Karena hal tersebut dirinya ditahan oleh pemerintah. Waktu itu Saulo meminta pemimpin untuk melepaskannya, karena Olivia merupakan orang yang bisa mengungkap sejarah. Namun di sini para pemimpin menolaknya, karena bisa saja Olivia menggunakan pengetahuannya untuk menghancurkan dunia. Atas perkataan itu ia sangat marah, tapi ia tidak bisa apa-apa. Karena rasa iba, Olivia pun menemuinya. Di sana ia meminta Olivia menjelaskan semua yang ia ketahui. Setelah mendengar penjelasannya, Saulo memutuskan untuk membawa kabur Olivia, karena menurutnya pemerintahan sangat keterlaluan. Mulai dari situ mereka dikejar oleh pemerintahan, dan sampai akhirnya terdampar di Ohara. Setelah mendengar itu, Robin sangat terkejut karena ibunya akan datang. Lalu Saulo juga mengatakan untuk berlindung, karena para pemerintahan akan menghancurkan Ohara beserta penduduknya. Di lain sisi, ketua arkeolog kedatangan tamu. Tepatnya itu adalah ibu Robin. Di sana ia menceritakan untuk pergi dari tempat ini, karena pemerintahan akan menghancurkan Ohara. Tak lama setelah itu datanglah pasukan pemerintah dan CP9. Pasukan itu dipimpin oleh Spendin. Spendin merupakan orang yang kejam. Walaupun begitu, ia sangat lemah. Di kepanikan tersebut, Olivia mencoba membunuh Spendin. Akan tetapi ia tidak berhasil. Lalu Spendin membawa Olivia ke tempat para ilmuwan Ohara yang lainnya. Tujuannya untuk mengetahui keterkaitan penelitian poneglyph. Di waktu itu juga pemerintahan menemukan batu poneglyph di dalam markas penelitian. Jadi di sini para pemerintahan akan menggunakan Basarkol untuk membunuh semuanya. Tapi sebelum itu, Robin datang di sana. Ia juga bertemu dengan ibunya.
Namun Olivia mengelaknya, dengan alasan ia tidak ingin Robin menjadi kriminal. Nah, secara tak terduganya pula, ketua penelitian meminta Spendin untuk berbicara kepada Gorosei. Gorosei adalah orang yang paling tinggi di pemerintahan. Nah, ketua itu melaporkan hasil penelitiannya kepadanya. Ternyata hasil penelitian tentang abad kekosongan sangat mengejutkan, di mana ada jejak-jejak kota atau orang terkuat yang melebihi pemerintahan sendiri. Akan tetapi hal itu ditutupi oleh pemerintahan, mengingat zaman sebelum ada pemerintahan Merin, ada abad yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya, pemerintahan takut dengan adanya jejak Poneglyph. Oleh karenanya, Merin akan membunuh orang yang mengetahui Poneglyph. Mendengar perkataan tersebut, Gorosei sangat marah. Lalu mereka meminta Spendin melakukan berserkol, dengan alasan arkeolog O'Hara sudah terlalu jauh mengenai abad kekosongan. Di sini pula terungkap bahwa Robin juga bisa membaca Poneglyph. Tapi di sini Spendin membiarkannya, karena sesegera mungkin pulau ini akan hancur beserta penduduknya. Setelah mendengar hal tersebut, Olivia meminta maaf kepada Robin, karena ia telah melakukan hal yang membuat hatinya terluka. Tiba-tiba datang Saulo. Waktu itu Olivia minta Saulo untuk membawa pergi dari tempat ini. Sementara dirinya dan ilmuwan lainnya akan melempar buku penelitian ke dalam sungai. Berikutnya diperlihatkan hal yang mengharukan, di mana Robin lagi-lagi akan kehilangan ibunya dan sendirian lagi. Namun Saulo mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada seseorang yang sendirian, karena manusia ditakdirkan untuk bersama. Secara tak terduga, Saulo berhasil ditangkap oleh Admiral Kuzan. Di tengah pertikaian itu, Saulo meminta Robin untuk hidup demi ibunya dan O'Hara, karena hanya ialah yang bisa mengungkap sejarah. Dengan berat hati, Robin pun melarikan diri ke arah laut. Namun saat di tepi laut, ia dikejutkan dengan adanya Kuzan. Anehnya, Kuzan malah memberikan kapal kepadanya. Ia melakukan itu karena ia ingin melihat apa yang diperjuangkan oleh temannya. Atas peristiwa itu, Robin hidup sendirian. Sejak saat itu, ia berpindah-pindah tempat, karena para pemerintah telah memberikan bounty sebesar 80 juta berry. Bahkan ia juga ikut bersama dengan bajak laut untuk berlindung dari kejaran pemerintahan. Kembali ke cerita, yang mana Luffy dan lainnya meminta Robin untuk tetap hidup. Setelah mendengar itu, hati Robin terketuk, dan ia mengungkapkan bahwa ia ingin hidup bersama dengan mereka. Jadi sebelumnya Robin hanya lari dari kenyataan, bahwa bisa saja dirinya mengkhianati kelompoknya suatu saat nanti. Part ini diawali dari kelompok topi jerami yang sudah masuk ke gedung utama dari Enies Lobby. Tepatnya, gedung ini adalah gedung yang ditinggali oleh para anggota CP9. Bersamaan pula, ada salah satu anggota yang menghadang mereka. Tak lain ia adalah Fukuro. Di sini Fukuro menjelaskan kalau mereka tidak bisa menyelamatkan Robin secara langsung, mengingat saat ini Robin telah diborgol oleh batu laut. Nah, untuk bisa membebaskan Robin, kelompok topi jerami harus mengalahkan para anggota CP9, lantaran para anggota memegang salah satu kunci yang asli. Kesimpulannya, mereka harus membagi tugas untuk mengalahkan para anggota CP9 secara cepat, mengingat waktu yang mereka butuhkan sangat singkat. Dikarenakan Robin sudah dekat dengan gerbang keadilan. Namun di sini Luffy sudah pergi lantaran ia sudah sangat marah. Karena hal tersebut membuat rencana pertama menjadi kacau. Cerita bersingkat lagi saat mereka berpencar untuk mencari anggota CP9. Sementara di bagian bawah, bawahan Franky mencoba menghentikan pasukan dari Angkatan Laut, agar anggota topi jerami bisa melawan anggota CP9 dengan fokus. Lalu satu demi satu, para kru topi jerami telah menemui para anggota CP9. Di mana Zoro dan Usopp melawan Paku dan Jabra, Sanji melawan Halifa, Franky melawan Fukuro, sementara Chopper dan Nami melawan Kumadori. Pertama kita mulai dari Franky, di mana Franky cukup kewalahan melawan Fukuro, dikarenakan Fukuro selalu berhasil menghindari serangannya. Setelah beberapa lama pertarungan, Franky menemukan kelemahannya, dan dengan kekuatan penuhnya, ia berhasil mengalahkan Fukuro. Di lain pertarungan, Chopper pun juga terlihat kewalahan, karena kekuatan dari Kumadori sangat unik, yang mana Kumadori bisa membuat serangan dengan rambutnya. Apalagi ia menyerang Chopper dengan membabi buta. Namun di sini Chopper tidak menyerah. Namun naasnya Chopper malah terluka cukup parah. Mengingat Kumadori terlalu kuat meskipun dalam kondisi yang cukup parah, Chopper masih bertahan. Lalu Chopper menggunakan teknik terlarang yaitu masuk ke dalam wujud buasnya, yang saat ini kekuatannya 10 kali lipat dari biasanya. Namun akibatnya ia akan kehilangan kesadaran. Jadi saat ini Chopper sudah seperti hewan buas yang akan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Bahkan dalam mode ini Chopper tidak bisa diserang dengan kekuatan terkuat dari Kumadori. Singkat cerita, Chopper bisa mengalahkan Kumadori dengan mudahnya. Adegan beralih lagi ke Luffy yang sedang mencari keberadaan dari Robin. Di saat itu Luffy dibantu oleh Chimney untuk menemukan mereka,
lantaran Chimney sebelumnya mengikutinya. Atas hal tersebut, Luffy pun pergi ke tempat yang diberitahu oleh Chimney. Dan ternyata benar bahwa Robin ada di sana. Namun ia tidak bisa menyelamatkannya, karena ia dihadang oleh Lucy. Sementara Spandam dan Robin pergi menuju ke gerbang keadilan. Di saat itu Spandam memaksa Robin agar mengikutinya. Namun di sini Robin mencoba keluar dari genggamannya. Hal tersebut membuat marah Spandam, dan secara tak sengaja ia menekan Berserkle. Karena hal tersebut membuat suasana menjadi menegangkan. Bahkan hal itu membuat pasukan angkatan laut pergi dari Enies Lobby, mengingat Berserkle membunuh semua target tanpa belas kasih. Di lain sisi, Sanji berhadapan dengan Khalifah. Pada waktu itu dengan mudah Sanji bisa dikalahkan. Nami yang melihat hal itu sangat terkejut, karena Sanji adalah orang yang kuat. Jadi ia pun mencoba pergi untuk melawan Khalifah. Sesampainya di sana, Nami menyimpulkan kalau Khalifah adalah pemakan buah iblis, yang mana kekuatannya adalah menciptakan sabun. Pada awalnya Nami meremehkannya, namun ternyata buah iblis dari Khalifah memiliki kekuatan yang cukup unik, di mana jika terkena serangan busa darinya, maka musuh akan melemah. Jadi karena hal itu Sanji bisa dikalahkan. Setelah mengetahui kekuatan dari Khalifah, Nami masih mencoba mencari celah untuk mengalahkannya. Namun di sini Khalifah tidak membiarkannya saja. Ia pun beberapa kali membuat Nami terpojok. Bahkan ia juga mengubah tubuh Nami dengan kekuatannya. Atas hal tersebut Nami sangat terpojok. Bahkan ia tidak bisa menyerangnya lagi. Bersamaan pula, tiba-tiba Chopper dalam wujud monsternya merusak ruangan pertarungan antara Nami dan Khalifah. Saat itu Nami sangat terkejut kalau Chopper menjadi monster. Bahkan Chopper juga mencoba menyerang dirinya. Lantaran saat ini Chopper sudah kehilangan kesadaran. Akan tetapi Nami berhasil menghindarinya. Sayangnya pecahan batu tersebut malah terkena Sanji yang telah terkapar di bawah. Setelahnya keadaan menjadi tenang lagi, karena Chopper telah pergi dari tempat ini. Di saat yang sama pula, Nami menyadari sesuatu tentang kelemahan dari Khalifah. Ternyata kelemahan dari kekuatannya adalah terkena air. Jadi efek serangannya akan hilang saat terkena air. Mengetahui hal tersebut, Nami mulai serius. Sampai suatu ketika ia bisa kembali ke wujud semula. Dan setelahnya, Nami pun menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Khalifah. Setelah itu, Nami meminta Franky untuk memberikan kunci kepada Usopp dan Zoro. Mengingat sebelumnya mereka telah diborgol oleh CP9. Berikutnya mereka pun menuju ke tempat Zoro. Saat di sana, mereka melihat pertarungan yang dahsyat antara Zoro melawan anggota CP9. Singkat cerita, mereka membuka borgolnya, agar Zoro bisa melawan dengan kekuatan penuhnya. Kemudian Franky pergi mencoba membuat Chopper agar kembali ke bentuk normalnya, dengan cara menjatuhkan Chopper ke laut. Atas terbukanya borgol itu, Zoro merasa senang, karena ia sudah menunggu dari lama untuk mengalahkan anggota CP9. Meskipun begitu, Paku dan Jabra masih meremehkannya, lantaran sebelumnya Zoro tidak bisa apa-apa. Lalu pertarungan dimulai kembali, di mana Zoro pun melawan Paku, sementara Usopp akan melawan Jabra. Kita mulai dari Usopp yang melawan Jabra. Pada pertarungan itu, Usopp dengan mudahnya dihajar habis-habisan oleh Jabra. Bahkan Jabra hampir membunuhnya. Namun sebelum itu, tiba-tiba Sanji datang dan menyelamatkannya. Sebelumnya Sanji bisa kembali karena ia terkena batu kamar mandi yang telah dilempar oleh Chopper sebelumnya. Singkat cerita, Sanji akan menggantikan Usopp untuk melawan Jabra. Di samping itu, Zoro juga meminta Nami dan Usopp untuk menuju ke tempat Robin. Cerita bersingkat lagi ke Sanji yang bertarung dengan Jabra, yang saat itu kekuatan mereka imbang, dikarenakan mereka mendapatkan luka yang sama parah. Namun bedanya Sanji terlihat lebih baik, mengingat ia memiliki sesuatu hal yang harus dilindungi. Pada akhirnya, Sanji bisa mengalahkan Jabra menggunakan teknik barunya yang bernama Double Hambi. Lalu adegan berpindah lagi ke arah Zoro, yang saat ini Zoro masih bertarung dengan Paku. Pada waktu itu Zoro mencoba mengalahkannya dengan kemampuan berpedangnya. Namun di lain sisi Paku juga tidak ingin kalah. Ia juga berusaha keras untuk mengalahkannya. Nah, pertarungan mulai memuncak saat Berserkle terpanggil. Saat itu mereka mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sampai akhirnya Zoro bisa mengalahkan Paku dengan teknik barunya yaitu Ashura. Atas kekalahan dari Paku, ia mendapatkan kunci nomor 5. Setelahnya, ia memberikan kepada Usopp agar Usopp bisa memberikannya kepada Franky. Jadi anggota CP9 yang tersisa adalah Lucy saja, sementara yang lain sudah dikalahkan. Scene berpindah lagi saat Spandam tiba di jembatan keadilan. Di sana ia menunggu para pasukan angkatan laut untuk membawa Robin. Namun tiba-tiba Franky tiba di tempat itu, karena sebelumnya Luffy menghentikan Lucy agar Franky bisa menyelamatkan Robin.
Saat di sana, Franky mencoba menyelamatkan Robin. Namun para pasukan Marine telah mengepungnya. Di waktu yang tepat, Usopp juga membantu, yang mana ia menembak dari kejauhan. Atas hal tersebut, Franky bisa membuka borgol dari Robin. Setelah terbuka, Robin juga turut membantu untuk mengalahkan para pasukan yang ada di sana. Bahkan ia juga membuat sepandang babak belur. Akan tetapi suasana menjadi riuh lagi di saat sekitar 20 armada kapal angkatan laut telah mengepung Enies Lobby. Jadi sekarang Master Call sudah dimulai, yang mana angkatan laut membombardir Enies Lobby hingga menjadi lautan api. Karena hal tersebut, Usopp dan lainnya menuju ke jembatan keadilan. Kembali ke arah Robin yang sudah lemas, karena untuk kedua kalinya ia melihat hal yang sangat mengerikan. Namun ia bersemangat kembali lagi saat melihat pengorbanan dari para teman-temannya. Adegan beralih lagi ke pertarungan Luffy melawan Lucy. Di waktu itu, Luffy habis-habisan melawan Lucy, karena Lucy memiliki kekuatan di atas manusia rata-rata. Atas hal tersebut, Luffy menggunakan kekuatan Gear Second untuk menyerudkannya. Meskipun begitu, Luffy belum bisa mengalahkan Lucy dalam bentuk leopardnya. Lagi-lagi Luffy memiliki kekuatan yang baru yaitu Gear Third, yang mana jika ia menggunakan kekuatan itu, maka daya serangannya akan lebih besar. Namun efek setelahnya ia akan menjadi kecil. Dan hal tak terduga pun terjadi, di mana Lucy membuat gedung bawah tanah terendam air. Ia melakukan hal itu agar kru dari topi jerami tidak sampai ke jembatan keadilan. Atas hal tersebut, Nami dan yang lain pun tenggelam terbawa arus air. Kembali ke Robin, yang saat itu, Robin dan Franky berhasil membuat Spandam dan pasukannya mundur. Dan saat ini mereka hanya menjaga kapal sambil menunggu kedatangan dari para teman-temannya. Di tempat lain, sekumpulan armada kapal laut menuju ke jembatan keadilan untuk membunuh kelompok topi jerami. Di waktu itu mereka kaget karena Lucy sedang bertarung dengan kapten dari bajak laut topi jerami. Di sini juga terungkap masa lalu dari Lucy, yang mana ia sudah menjadi anggota CP9 sejak umur 13 tahun. Bahkan ia dikenal dengan orang yang tidak mempunyai belas kasih. Di lain tempat, Nami dan yang lain diselamatkan oleh Duyung. Tak lain ia adalah Kokoro. Berkat Kokoro, kru topi jerami bisa berkumpul kembali. Jadi saat ini hanya Luffy saja yang masih melawan CP9. Berikutnya terjadi pertarungan besar, di mana pasukan angkatan laut mencoba membunuh semua kru dari topi jerami. Bersamaan pula, mereka juga memberitahu Luffy bahwa Robin sudah diselamatkan. Hal tersebut membuat Luffy senang dan kali ini ia bisa berfokus untuk mengalahkan Lucy. Singkat cerita, Luffy habis-habisan mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Lucy. Bahkan ia memaksa batas tubuhnya agar ia bisa menggunakan kekuatan Gear Third. Sampai suatu ketika Luffy bisa mengalahkan Lucy meskipun terluka cukup parah, atau bahkan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak, mengingat ia telah melampaui batas tubuhnya. Di saat itu, semua kru kebingungan, karena Luffy hampir dibombardir oleh angkatan laut. Namun secara tak terduganya, kapal mereka yaitu Going Merry sudah di bawah jembatan. Atas kejadian itu, mereka bisa kabur dan membawa Luffy ke tempat yang aman. Namun masalah belum selesai, karena mereka harus keluar dari gencatan senjata dari musuh. Namun ternyata keberuntungan berada di pihak topi jerami, karena sebelumnya Sanji membuka gerbang keadilan. Dan dengan adanya hal itu, arus akan menjadi ganas. Atas kejadian itu, topi jerami bisa kabur dari kepungan angkatan laut. Part ini diawali dari kelompok Luffy yang berhasil kabur dari kepungan angkatan laut. Atas hal tersebut mereka pergi ke Water 7 kembali. Di saat itu mereka kebingungan tentang Going Merry yang masih bisa berlayar. Bahkan berkat kapal itu mereka bisa kabur dari angkatan laut. Lalu secara tak terduganya kapal Going Merry rusak. Bersamaan pula Iceberg datang. Hal itu membuat Luffy senang. Kemudian Luffy meminta untuk memperbaiki Going Merry apapun yang terjadi. Akan tetapi Iceberg malah menolaknya, dengan alasan Going Merry sudah rusak parah. Ia juga menjelaskan kalau sebelumnya ia menemukan Going Merry di sebuah pulau potongan, yang saat itu kondisi kapal itu sudah sangat rusak parah. Namun secara tak terduganya kapal itu berbicara, bahwa Going Merry meminta tolong untuk memperbaikinya. Hal tersebut membuat Iceberg kaget, lantaran untuk pertama kalinya ia melihat kejadian yang sangat langka. Oleh karenanya ia memperbaiki kapal tersebut. Hal itu membuat topi jerami kaget, karena ternyata Going Merry benar-benar hidup. Itu terbukti dari datangnya Going Merry untuk menyelamatkan mereka. Melihat hal itu, semua kru sangat sedih, lantaran Going Merry sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu mereka memutuskan untuk membakar Going Merry, dengan tujuan agar Merry bisa tenang. Setelahnya kita diperlihatkan hal yang sangat mengharukan,
di mana Luffy sebagai sang kapten membakar Going Merry, yang mana itu disaksikan oleh kru dan penduduk Water 7. Di saat-saat terakhirnya, Going Merry pun berbicara kalau ia berterima kasih kepada topi jerami dan yang lain, karena mereka telah merawatnya. Hal tersebut membuat semua menangis lantaran kesan mereka pada Going Merry sudah sangat dalam. Bahkan mereka sudah menganggapnya sebagai teman. Lagi-lagi Luffy pun meminta maaf kalau dirinya sering merusak bagian kapal. Ia juga meminta maaf untuk teman-temannya yang selalu membuat kapal menjadi kotor dan rusak. Dalam scene ini pun sangatlah epik, ditambah kesan flashback dari kelucuan-kelucuan topi jerami yang sedang berada di kapal yang membuat adegan lebih dramatis. Adegan ini diakhiri dari semua kru yang mengucapkan selamat tinggal kepada Going Merry untuk selamanya. Dan mungkin itu adalah salah satu momen terbaik yang pernah ada di anime One Piece. Cerita bersingkat lagi saat Luffy sedang beristirahat di Water 7. Mengingat sebelumnya semua telah bertarung dengan cukup lama. Namun di sini Usopp belum kembali, lantaran sebelumnya ia sangat malu untuk kembali. Jadi ia hanya di kota untuk melihat keadaan teman-temannya yang sedang kelelahan. Adegan beralih lagi ke arah Franky dan Iceberg, yang mana mereka membicarakan tentang impian mereka masing-masing. Di mana Franky ingin membuat kapal impiannya untuk topi jerami. Sementara Iceberg ingin membuat kota Water 7 tetap ada, dengan cara membuat kota Water 7 mengapung layaknya kapal. Mengingat gelombang air laut semakin besar setiap tahunnya. Setelahnya, Franky menemui topi jerami untuk memberitahu kalau dirinya akan membuat kapal kepadanya. Hal tersebut membuat kru topi jerami sangat senang, lantaran mereka tidak memiliki kapal lagi. Franky juga menjelaskan kalau uang 200 juta berry yang ia curi telah dibelikan kayu yang sangat langka. Kayu itu bernama Adam. Konon katanya kayu itu sangatlah kuat. Bahkan kayu itu adalah unsur untuk membuat kapal dari Raja Bajak Laut. Hal itu membuat mereka senang lantaran Franky akan memberikan kapal yang sangat bagus. Kemudian Franky memulai untuk mengerjakan kapal impiannya itu. Namun secara tak terduganya, ia dibantu oleh Iceberg dan para kelompok Gelila Company. Atas hal tersebut membuatnya terharu. Di lain sisi, Zoro melihat kelompok angkatan laut yang datang ke Water 7. Oleh karena itu membuatnya kebingungan. Lalu ia pun mencoba memberitahu kelompoknya. Namun apa yang terjadi, ia malah tersesat. Ternyata angkatan laut yang datang adalah Garp sang pahlawan, yang mana dulu ia dikenal sebagai rival dari bajak laut Goldie Roger. Jadi orang ini sangat berbahaya bagi para bajak laut. Singkat cerita, Garp dan pasukannya mengepung peristirahatan dari Luffy. Lalu Garp mengejutkan semua kru yang ada di sana. Usut punya usut, Garp adalah kakek dari Luffy. Ia datang ke sini untuk melihat keadaannya sekarang, mengingat ia sudah meninggalkannya sejak masih kecil. Di sini juga terungkap kalau dulu Garp mendidik Luffy dengan sangat keras untuk menjadi angkatan laut. Namun sayangnya Luffy malah menjadi bajak laut, karena ia terinspirasi bajak laut Akagami. Selain itu Garp menjelaskan kalau Akagami bukanlah bajak laut biasa, karena sekarang ia adalah penguasa dari dunia baru. Dunia baru adalah dunia yang hanya diperintah oleh bajak laut saja. Dan saat ini dunia baru dikuasai oleh 4 bajak laut. Mereka dikenal dengan Yonko atau 4 kaisar. Menariknya dunia baru tidak akan disentuh oleh para pemerintah dunia, mengingat para Yonko memiliki armada yang cukup besar. Hal tersebut membuat Luffy senang karena orang yang memotivasinya dulu sudah menjadi salah satu bajak laut terkuat. Di samping itu Garp juga memberitahu ayah Luffy yang bernama Monkey D. Dragon. Lagi-lagi hal tersebut membuat teman Luffy terkejut, karena Luffy adalah anak dari seorang kriminal yang sangat berbahaya. Tepatnya Dragon adalah pemimpin dari kelompok revolusioner. Kelompok itu mempunyai tujuan untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Jadi mereka sekarang tidak terkejut tentang sifat Luffy yang tidak pantang menyerah dan sangat ceroboh itu, lantaran ia memiliki keluarga yang cukup mengerikan. Selanjutnya mereka juga bertemu dengan teman lamanya yaitu Koby dan Helmippo, yang saat ini mereka berdua sudah cukup berubah, mulai dari penampilan dan juga kekuatan fisik. Hal itu membuat Luffy sangat senang, karena ia bertemu kembali dengan teman lamanya. Di saat itu Koby juga mengatakan kalau suatu saat dirinya akan menjadi kuat agar bisa berhadapan dengannya. Bahkan ia juga memberitahu kalau ia ingin menjadi seorang admiral. Hal itu juga membuat Luffy senang. Di samping itu ia juga berjanji suatu saat akan melawannya dengan sungguh-sungguh saat menjadi admiral. Setelahnya, Garp pun menunda penangkapan Luffy. Namun beberapa hari lagi akan kesini untuk menangkapnya. Di sisi lain, Franky dan yang lain masih mengerjakan kapal agar bisa jadi tepat waktu. Malam harinya, kelompok topi jerami mengadakan sebuah pesta besar-besaran di Water 7. Bersamaan dengan itu, Usopp juga datang ke pesta tersebut. Namun ia menyamar sebagai Sogeking.
Di waktu kesenangan itu tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, di mana Aokiji menemui Robin. Di sana Aokiji menjelaskan apakah perkataan dari Saulo dulu benar. Robin menjawab kalau pilihannya benar, dan sekarang ia juga mendapatkan teman seperti apa yang dimaksud oleh Saulo sebelumnya. Atas hal tersebut, Aokiji pergi dan melepaskan Robin, lantaran tujuan Saulo sebelumnya sudah tercapai. Keesokan harinya ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan, di mana dua Yonko saling bertemu. Tepatnya yaitu Akagami Sheng dan Shirohige atau Edward Newgate, yang mana Sheng meminta Shirohige untuk menarik Ace kembali, mengingat saat ini Ace sedang mengejar kru yang berkhianat. Tepatnya yaitu Marshall D. Teach, yang sekarang ia mempunyai bajak laut sendiri yang bernama Blackbeard. Ace mengejarnya karena Teach telah membunuh salah satu teman krunya di saat menjadi kru dari Shirohige. Jadi saat ini ia mencoba untuk menangkapnya, bahkan kalau bisa harus membunuhnya. Kembali ke cerita di mana Shirohige menolak perkataan dari Sheng, lantaran ia ingin mengajari Teach tentang peraturan kapalnya. Lalu tiba-tiba mereka pun menghunuskan pedang masing-masing, yang mana tiba-tiba awan menjadi mendung, bahkan terbelah dua. Nah, keadaan itu tercipta dengan kekuatan yang bernama Haki, di mana Haki adalah sebuah kekuatan yang hampir mirip dengan kekuatan dari Lucy. Namun bedanya Haki jauh lebih kuat. Beberapa hari berselang muncul sebuah berita besar, di mana bajak laut topi jerami sekarang terkenal di seluruh dunia, lantaran mereka telah menghancurkan Enies Lobby dan membawa buronan yaitu Nico Robin. Atas hal tersebut membuat bounty kelompok ini menjadi naik, yang mana Luffy mendapat bounty sebesar 300 juta berry, sementara kru yang lain mendapatkan bounty yang setimpal, serta Franky juga mendapatkan bounty sebesar 40 juta berry. Karena hal tersebut, bawahan Franky meminta Luffy untuk membawanya menjadi seorang bajak laut, karena mereka tidak bisa menjaganya saat di Water 7. Hal tersebut juga membuat Luffy senang karena mereka juga mencari seorang kru yang bisa memperbaiki kapal. Setelahnya, mereka pun melihat kapal mereka yang sudah jadi. Saat itu Franky tidak ada di sana, lantaran dirinya tidak mau ikut bersama dengan topi jerami, mengingat ia memiliki kewajiban untuk tinggal di Water 7. Nah, di sini Franky membuat kapal yang sangat bagus. Bahkan ukuran kapal itu 2 kali lipat dari Going Merry. Menariknya, fasilitas dalam kapal tersebut sangat lengkap, mulai dari kebun sampai ada akuarium. Di lain sisi, para bawahan Franky mencoba membujuk Franky agar ikut bersama dengan topi jerami, yang mana saat itu bawahannya mengambil celana dalam dari Franky agar bisa membawanya ke topi jerami. Di saat itu terjadi kejar-kejaran dan ada beberapa momen yang konyol, sampai akhirnya ia tiba di kapal topi jerami. Namun saat itu ia masih menolak untuk ikut. Namun para bawahannya membujuknya untuk ikut, karena impian darinya adalah membuat kapal dan berlayar sampai ke ujung dunia. Hal tersebut membuat Franky menangis. Setelahnya Franky sudah menjadi topi jerami yang resmi. Di saat yang sama pula Garp datang dan langsung menyerang topi jerami. Alasannya sekarang ia ingin menangkapnya. Atas hal tersebut, semua pun bersiap untuk berlayar. Namun sebelum itu Usopp datang dan meminta maaf kalau dulu meninggalkan kapal adalah kesalahannya. Hal itu membuat Luffy sangat senang karena Usopp telah kembali. Sebelumnya ada sebuah perdebatan di antara para kru terutama Zoro, yang mana ia tidak mau Usopp kembali, mengingat ia tidak menghormati Luffy. Atas peristiwa tersebut mereka memutuskan untuk menerima Usopp jika Usopp meminta untuk berlayar kembali. Kembali ke inti cerita, yang saat ini mereka masih mencoba kabur dari gencatan senjata dari Garp. Tak berapa lama mereka bisa kabur dengan cara bantuan dari Franky yang membuat kapal bisa melaju jauh. Sebelumnya kapal mereka bernama Thousand Sunny Go, yang mana nama itu pemberian dari Iceberg. Thousand Sunny Go berarti sebuah kapal yang akan melewati 1000 pulau. Di tempat lain, kita diperlihatkan Ace yang mencoba menghentikan Teach. Namun Teach tidak menghiraukannya. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana Ace dengan kekuatan api melawannya. Namun secara tak terduganya, Teach memiliki kekuatan iblis yang sangat mengerikan, di mana kekuatannya bisa menetralkan kekuatan buah iblis musuh. Atas hal tersebut membuat Ace pun tertangkap olehnya. Atas kekalahan dari Ace, Teach dan bajak lautnya membawanya ke pemerintahan dunia, agar dirinya bisa menjadi Oka Shichibukai. Nah, arc ini diakhiri sampai di sini dulu, karena selanjutnya akan dilanjutkan arc baru lagi. Arc berikutnya bernama Arc Thriller Bark. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.